Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa tentunya ya, kopi harus ada. Cuman yang menjalankan ibadah puasa ya sabar dulu ya sampai beduk maghrib gitu teman-teman ya. Mantap. Oke. Dan selamat menempuh di bulan baru teman-teman, kita sudah masuk di kuartal kedua. Semoga saja di kuartal kedua ini teman-teman ya, keadaan daripada altcoin teman-teman ya, terutama yang aset-aset kita pegang, semoga semuanya membaik ya. Mantap jiwa. Nah, kita mengacu pada market cap di mana di sini sekitar 2,69 triliun ya, berarti ada persentase kenaikan kembali. Terus di sini Bitcoin dominance ada penurunan teman-teman ya. Terus Fair and Greed Index-nya ada kenaikan sebesar 2 poin. Nah, kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin, teman-teman mencoba untuk menguat kembali ya, karena per video ini dibuat nih Bitcoin udah ada di area 70.800-an, dan semoga saja teman-teman ya hari ini bisa tembus ATH kembali. Amin ya. Sedangkan kalau kita melihat untuk dari sektor altcoin lainnya teman-teman, seperti Solana ini udah menyentuh di range harga $200 teman-teman ya. Mantap jiwa ya. SRP mencoba recover kembali, lantas Dogecoin ini kenaikan juga cukup signifikan sebesar 6,71%. Dan di sini kalau kita berbicara Cardano juga udah mulai recover ya, Shiba ini dalam kondisi koreksi teman-teman ya. Ton ini dalam kondisi yang kenaikan cukup signifikan, Bitcoin Cash juga. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi, dua informasi ya, antara ya kabar baik dan kabar buruk gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalian mau dibahaskan yang mana dulu? Akankah kita bahas kabar baiknya dulu atau kabar buruknya? Ya, jadi keduanya kita bahas kali ini teman-teman, yaitu tentang token Bryce. Ya, jadi di sini ada beberapa dari teman-teman, Bang, bahasin dong gimana perkembangannya kok begini gitu ya. Oke lah, kita bahasin, dan di sini ternyata ya banyak keluh kesah juga dari teman-teman ya, langsung kita bahas. Nah, di sini kalau kita mengacu pada kabar baiknya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Habis ini kita bahas kabar buruknya. Oke. Jadi kabar baiknya teman-teman ya, yang dimana dari recap weekly ini teman-teman, kita bisa melihat ada beberapa kemitraan dan integrasi yang terjalin oleh tim Bryce ya. Ada dari Polaris Game, ekosistem Bitcoin ya, Helios, ada BSCN, terus ada Big Shots teman-teman ya. Di mana di sini ada Arclock ini masuk ke dalam ekosistemnya Bitcoin juga teman-teman ya, yang dimana Polaris Game bermitra dengan ekosistem Bitcoin. Terus di sini BSC telah memulai kemitraan strategis dengan Bitcoin ya. Terus Pixos ini juga masuk ke dalam ekosistemnya Bitcoin. Arclock ini telah bergabung ya dan bermitra gitu teman-teman dengan Bitcoin. Terus di sini kalau kita mengacu pada beberapa kemitraan ini cukup banyak teman-teman, cukup banyak ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, 6. Terus di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekitar 14 kemitraan yang terjalin teman-teman di minggu ini gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya perkembangan yang cukup positif teman-teman dengan kemitraan seperti ini. Akan tetapi di sini ada beberapa poin yang membuat para pemegangnya ini mungkin agak sedikit kecewa gitu ya kan. Nah, daftar mungkin tampak panjang ya, namun tidak lengkap, dan masih banyak lagi hubungan kemitraan yang akan kita jalani sampai saat itu. Jangan lupa untuk mengikuti kami. Nah, oke. Kalau ini kabarnya bagus ya. Ini kabar bagus teman-teman, karena kemitraan berjalan dengan baik ya kan, banyak mitra, banyak partnership, itu bagus. Tapi di sini ada keluh kesah daripada teman-teman. Nah, di sini dari komentar-komentar ini kita bisa lihat teman-teman ya, di mana nomor 1 Liar Project in the Crypto Space. Nah, jadi dia mengatakan proyek ini pembohong ya. Sebenarnya kalau berbicara pembohong enggak juga gitu ya kan, karena tim juga mengerjakan, Cuman di sini apa yang sedang dilakukan oleh tim gitu ya kan, dengan project-project yang dulu udah di launch gitu, dipertanyakan kembali seperti apa mobil listriknya ya kan. Setelah di demo, setelah melakukan demo, setelah melakukan launch, memang saat ini udah nggak ada kabarnya. Wajar dong kalau orang merasa kecewa. Kemana projectnya ya? Projectnya itu untuk Bridge itu kan banyak, seperti apa?
mobil listriknya, real estate-nya, ya kan, terus ada peer to peer-nya, terus apalagi ada kayak terus walletnya itu ada swap-nya juga teman-teman ya, terus ada startup-nya, ya kan. Dan di sini memang kita belum melihat kinerja daripada tim yang cukup positif untuk kembangin proyek yang udah ada gitu. Wajar jika ada beberapa komunitas yang merasa kecewa dengan kinerja yang sudah terjadi. Nah, berikutnya komentar dari Bahaskar Baston ya, dimana dia mengatakan pertama kembangkan dulu halaman antarmuka Under. Nah, di situs web dan aplikasi terlihat paling buruk. Kami tahu semua orang jika gaun kami terlihat bagus, semua orang melihat kami. Jadi mohon terima saran saya. Oke. Sebenarnya banyak yang memberikan saran terhadap tim Bryce ya. Cuman memang kalau kita melihat kayaknya saran-saran tersebut belum ditanggapi dengan seksama gitu teman-teman ya. Kita mengacu pada pertukaran exchange Bryce juga. Exchange Bryce ini sebenarnya kalau dikerjakan sesuai norma ya kan, dikerjakan sesuai jalurnya, mungkin teman-teman dia akan mampu loh bersaing dengan kompetitornya ya kan. Kalau dia benar-benar serius untuk ngerjain prokesnya, ini exchange-nya kan udah setengah tahun lebih lah ya, belum ada pembaruan sama sekali. Ini pun baru ada pembaruan di situs webnya aja, sedangkan di aplikasinya belum ada gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya di Play Store juga banyak komentar-komentar yang notabene wah exchange-nya kurang begini banyak. Seharusnya itu bisa menjadi masukan daripada tim Bryce. Dan di sini pun banyak yang mempertanyakan tentang bursa ya, bursa yang notabene yang ditanyakan adalah ya, did the European exchange listing happen ya? Apakah percatatan bursa Eropa terjadi? Saya tidak yakin itu teman-teman. Jadi banyak yang meragukan juga sebenarnya apakah memang pertukaran Tier 1 tersebut memang benar-benar akan terjadi ya, pertukaran terbesar di Eropa gitu teman-teman ya. Karena gini, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya, bahwasanya tim Bryce ini terlalu overprotective gitu teman-teman ya. Apa yang belum belum 100% akan terjadi, dia udah nge-announce terlebih dahulu, yang hingga akhirnya membuat perdebatan seperti ini gitu teman-teman ya. Membuat pertanyaan, gimana ini jadi listing nggak? Gimana ini jadi perkembangannya gimana gitu ya kan? Walaupun memang kalau kita mengacu seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, ketika kalian mau beli Bryce ya utamakan mental gitu ya kan? Karena footnya kenceng bro ya. Kalau kalian nggak kuat mental, lebih baik nggak usah beli Bryce gitu ya kan. Tapi kalau kalian punya mental baja, silakan gitu ya. Dan di sini pun dari sekian pertanyaan-pertanyaan sebenarnya banyak, kalian bisa lihat sendiri komentar-komentar yang baru saja di-up juga teman-teman ya. Mereka mempertanyakan perkembangan yang cukup bagus sebenarnya pertanyaan mereka ya. Mereka mengungkapkan kekecewaan juga ya, banyak. Ya mereka mempertanyakan tentang project-projectnya lah ya, tentang kinerjanya lah ya. Seperti yang bilang tadi teman-teman, seperti gimana nih perkembangan exchange-nya ya kan. Masa iya pembaruan exchange kok membutuhkan waktu yang cukup lama, kita udah berada setengah tahun lebih loh, pembaruan belum terjadi kan, seperti itu. Baru di webnya aja itu pun baru beberapa hari lalu ya kan. Terus tentang peer to peer-nya gimana nih progres perkembangannya, real estate-nya gimana, mobil listriknya gimana ya kan. Jadi kita belum sama sekali melihat ya salah satu project daripada tim Bryce itu meledak. Belum melihat teman-teman ya, belum melihat. Dan harapan dari kita semua adalah udahlah, tim Bryce ini stop dulu ngeluarin project ya. Saran dari saya seperti itu. Stop dulu ngeluarin project ya. Fokuslah untuk melisting daripada Bryce ini ke beberapa bursa Tier 1. Fokus ke situ terlebih dahulu, dan dia harus fokus juga untuk untuk ngembangin proyek-proyek yang udah ada ya. Ngembangin proyek-proyek yang lebih ada seperti real estate, seperti mobil listriknya, terus peer to peer-nya, exchange-nya gitu teman-teman, swap-nya ya kan. Dan masih banyak lagi yang lain. Udah kembangin itu dulu, perbaiki dulu. Ketika itu semua udah mulai baik, udah mulai bagus, berjalan dengan normal, saya kira harga juga akan mengikuti, barulah kita berpikir untuk membuat project baru gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, semoga sedikit membantu dan salam cuan.